Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agil 221700053 dan teman saya. Saya Rudi Anggit Prananto, NIM 122170027. Kami di sini akan menyampaikan sebuah studi kasus yaitu tenaga kerja di lingkungan perusahaan di PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk di Bandung sebagai tugas psikologi industri dengan dosen pengampu Bapak Irwan Sujanto dan Ibu Berti Diramawati. Pertama ada gambaran umum perusahaan, di mana PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company TBK Bandung merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada bidang minuman yang terkemuka di Indonesia. Seperti contohnya ada Ultramilk dan Teh Kotak. Kedua ada di kasusnya tentang PT Ultra Jaya yang merupakan yaitu tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU nomor 13 tahun 2003 bab 1 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja pada perusahaan di PT Ultra Jaya harus berkompeten dan memiliki skill yang baik. Struktur organisasi yang digunakan yaitu dengan membagi divisi berdasarkan fungsi dari masing-masing bagian atau disebut struktur organisasi fungsional. Untuk rekrutmen tenaga kerja di PT Ultra Jaya yaitu melalui website resmi di mana dapat diakses pada ultrajaya.co.id. Yang kedua ada situs lowongan pekerjaan yaitu merupakan pihak ketiga yang di-share nanti ke media sosial. Hal itu sudah dilakukan oleh PT Ultra Jaya dan menghasilkan positif, lowongan yang positif. Yang ketiga ada rekrutmen langsung dan yang keempat ada penerima beasiswa. Untuk seleksi tenaga kerja di PT Ultra Jaya, yang pertama ada surat lamaran. Pada tahap pertama ini dilakukan untuk memilah apakah pelamar tersebut sudah memenuhi syarat administrasi yang ditetapkan. Juga dapat nilai apakah pelamar memenuhi kualifikasi yang diinginkan atau telah terlaksana dengan baik. Dan seleksi surat lamaran ini dilakukan langsung oleh staf HRD. Yang kedua ada tes psikotes dan interview. Tes psikotes ini ya setelah karyawan memenuhi kualifikasi akan melalui tes psikotes. Ini sebagai materi tes yang bisa digunakan untuk segala kepentingan dan tujuan. Salah satunya untuk seleksi calon karyawan perusahaan dan kesiapan calon karyawan. Untuk interview dilakukan oleh staf HRD dan HOD. Dilaksanakan untuk mengetahui potensi atau kemampuan calon karyawan baru yang sesuai dengan bidang atau posisi pekerjaan yang diinginkan. Yang ketiga ada yang tes kesehatan. Tes kesehatan ini melalui tes wawancara, di mana tes kesehatan berguna untuk mengetahui apakah ada riwayat penyakit untuk karyawan baru. Yang keempat ada negosiasi gaji dan mengisi formulir. Negosiasi gaji berguna untuk nego terhadap calon karyawan baru tentang gaji yang ditetapkan oleh pihak HRD. Dan setelah mereka setuju akan mengisi formulir kontrak. Yang terakhir ada induction training, di mana karyawan baru akan melakukan training awal sebelum memasuki perusahaan. Untuk penempatan tenaga kerja di PT Ultra Jaya selalu berusaha untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja melalui perbaikan kualitas pengelolaan SDM. Dimulai dari penempatan karyawan sesuai dengan kompetisinya. Misalnya pada bidang teknik, ditempatkan pada bidang teknik, pada bidang QC, ditempatkan pada bidang QC. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya itu ada tentang pendidikan tenaga kerja. Di mana nanti pada pendidikan tenaga kerja ini akan diselenggarakan
sesuai dengan tingkat dan pendidikan dan jabatan karyawannya. Di mana pada program pendidikan ini akan diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan karyawan agar lebih berkualitas lagi, agar lebih terampil dan terlatih dalam pekerjaannya. Yang kedua itu pendidikan dalam bentuk pelatihan-pelatihan tersebut diadakan pada masing-masing divisi sesuai dengan kebutuhannya. Ketiga, program pendidikan dilakukan secara internal atau bisa disebut dengan in-house training maupun yang diselenggarakan perseroan, di mana program pendidikan di PT Ultra Jaya ini bisa berupa seperti training method atau classroom method, bisa juga seperti coaching, counseling, dan lain-lain sebagainya. Lalu ada pelatihan tenaga kerja. Pada PT Ultra Jaya Milk ini, program pelatihan akan diselenggarakan dan disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan jabatan karyawannya, sama seperti pada pendidikan. Lalu pelatihan tersebut diadakan pada masing-masing divisi sesuai kebutuhan dan dilakukan secara internal maupun yang diselenggarakan secara perseroan. Next. Ada beberapa pelatihan yang telah dilakukan oleh PT Ultra Jaya, yaitu pertama ada brand management, di mana pada brand management ini dilakukan oleh divisi marketing untuk agar para karyawannya memiliki keunggulan dalam manajemen merek. Gitu. Yang kedua ada training tentang kualitas dan pengawasan mutu, itu diselenggarakan oleh divisi kualitas asuransi bisa, divisi kualitas kontrol juga bisa. Yang ketiga ada sistem perekrutan, di mana nantinya akan diselenggarakan oleh divisi Human Resource and General Affairs untuk psikotesnya, cara interview karyawan baru seperti apa. Lalu yang keempat ada salesmanship, di mana nantinya para karyawan diberi pengetahuan tentang keahlian pemasaran agar barang-barang yang dipasarkan oleh Ultra Jaya itu bisa beli oleh banyak orang. Yang terakhir itu ada research, penelitian iklan, dan promotion. Itu dilakukan oleh divisi marketing untuk melakukan promosi terhadap barang-barang yang dikeluarkan oleh PT Ultra Jaya ini. Next. Selanjutnya ada pengembangan tenaga kerja, di mana pada pengembangan tenaga kerja ini memiliki sistem yang dilakukan berdasarkan metode-metode yang ditetapkan dalam program pengembangan perusahaan. Metode-metode ini ada dua, yaitu ada metode pelatihan dan ada juga metode pendidikan. Program pengembangan ditetapkan oleh penanggung jawab pengembangannya, yaitu manajer personalia dan suatu tim. Next. Pada program pengembangan tenaga kerja ini ada dua sasaran yang akan dituju oleh perusahaan PT Ultra Jaya ini. Yang pertama itu meningkatkan technical skill, di mana nantinya para karyawan diharuskan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis dalam mengerjakan pekerjaannya. Yang kedua itu ada meningkatkan managerial skill and conceptual skill, di mana nantinya para karyawan diharuskan untuk meningkatkan keahlian dan kecakapan memimpin serta mengambil keputusan terhadap suatu pekerjaan tertentu. Next. Dari beberapa pernyataan yang kami sampaikan tadi, sesuai dengan apa yang telah kami tampilkan, ada beberapa kesimpulan yang dapat kami simpulkan atau dapat kami berikan. Yang pertama itu ada proses rekrutmen dilakukan dengan cara internal dan eksternal sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Yang kedua ada seleksi tenaga kerja meliputi administrasi, kesehatan, dan negosiasi gaji yang nantinya akan didapat oleh karyawan baru. Yang ketiga ada penempatan tenaga kerja berdasarkan dengan kemampuan dari masing-masing karyawannya. Yang keempat ada program pendidikan diselenggarakan
disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan jabatan dari karyawan itu. Yang terakhir, program pengembangan ditetapkan oleh penanggung jawab pengembangan, yaitu seorang manajer personalia dan suatu tim. Untuk saran yang dapat kami berikan dari beberapa jurnal yang kami baca tentang PT Ultra Jaya, itu di mana pada PT Ultra Jaya lebih ditingkatkan lagi dalam pengembangan tenaga kerjanya untuk menunjang produktivitas produksi yang nantinya bakal berpengaruh juga pada PT Ultra Jaya. Yang kedua, sebisa mungkin dari PT Ultra Jaya menerapkan reward and punishment bagi tenaga kerja agar para tenaga kerja bisa lebih maksimal dalam melakukan pekerjaan, di mana setiap manusia itu jika diberi reward atau punishment atau diberi penghargaan lah, dia bakal lebih giat lagi untuk melakukan suatu pekerjaan yang dia inginkan atau yang dia lakukan. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah selama penyampaian. Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Bapak Irwan dan Bu Berti atas bimbingannya. Terima kasih atas semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.